kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ranggalawe berhenti sejenak. Ia bergeser lebih dekat ke diriku. Kemudian ia memberi tanda pada 5 kepala unit Bayangkara. Kelima orang itu serentak berpencar ke 5 arah berlainan. Mungkin untuk berjaga-jaga dari penyusup atau penguntit pembicaraan. Lawe? Di sini aman, seruku. Ranggalawe membalas, Paman, aku hanya ingin memastikan hanya ada kita sahaja. Ini sangat tertutup. Yah, sesuaikan sahaja dengan kebiasaanmu, Lawe, kataku. Selama menunggu, kami berdua bicara tentang keamanan kota raja setelah berhasil mengusir armada perang Tartar. Satu pentungan kemudian, salah satu kepala unit kesatuan Bayangkara yang bernama Rajong, datang menghampiri kami berdua. Gusti Ranggalawe, kami telah berjaga di 5 mata angin yang berjarak 40 tombak dari sini. Prajurit jaga kediaman Gusti Lembu Sora sahaja yang ada, kata Rajong menunduk takjim. Rajong, kamu di sini. Aku pikir setelah Paman Sora mendengar siapa pemimpin bangsa Tartar yang tewas itu, kita akan ke istana, seru Ranggalawe lantang. Sinuwun Gusti, balas Rajong. Lawe bukankah Paman belum pastikan kita akan ke istana, kataku heran. Paman, pasukan Tartar yang telah kita usir itu menurut telik sandi kita berjumlah 300 laksa banyaknya. Sedangkan prajurit Majapahit dan orang-orang Rimba Putih maupun Telaga Hitam hanya 20 laksa. Panglima Ikemese, Sumbi dan Wuting hanyalah perwira-perwira menengah. Mereka bertiga masing-masing memimpin 100 laksa prajurit Tartar, yang masih terbagi dalam kesatuan-kesatuan kecil, setiap kesatuan kecil itu selaksa banyaknya. Siapakah pemimpin bangsa Tartar yang mampu memimpin 300 laksa? Ujar Ranggalawe sembari bertanya langsung ke diriku. Aku mendengarkan Ranggalawe dengan seksama. Pikiranku terketuk menyadari akan kekuatan armada perang Tartar itu. Aku berpikir sejenak. Oh, jagat Dewa Batara, apa yang kau maksud pemimpin itu adalah Sang Putera Langit, Han yang Agung. Kubilai Han, seruku lantang. Ranggalawe dan Rajong hanya menatap diriku tanpa menjawab. Ada hening yang melintas, sunyi yang mencekam. Aku berusaha menenangkan diriku, antara percaya dan tidak percaya. Jarang sekali aku mendengar Sang Kaisar Langit itu turun tangan langsung dalam medan perang, terkecuali harga diri dan bangsanya terusik. Aku teringat bagaimana mendiang Prabu Kertanagara menghina utusan dari Tartar. Telinga mengki utusan itu ditebas oleh Prabu Kertanagara menggunakan keris empu gandring. Sudah pasti Han yang Agung merasa terhina karena utusannya dihina oleh mendiang Prabu Kertanagara. Seminuman kemudian, aku berkata pada Ranggalawe, kita ke istana, menghadap Prabu Wijaya. Paman, kita harus segera menghadap Sang Prabu. Panglima Ikemese juga mengatakan bahwa kematian junjungan mereka ini, telah mereka kirimkan pesan ke Pangeran Mahkota menggunakan elang pengirim pesan, ujar Ranggalawe. Oh, kira-kira berapa malam sampai ke sana, tanyaku gelisah. Beberapa pekan ini hembusan angin barat dan selatan yang kencang, elang itu akan sampai malam ini, jawab Ranggalawe. Aku kembali menganalisa, bila kabar tewasnya raja mereka telah diketahui, kemungkinan besar, akan diutus armada-armada perang Tartar yang beberapa kali lebih besar menggempur Jawa Dwipa terutama bumi Majapahit. Mengingat Pangeran Mahkota Tartar adalah seorang panglima perang paling ditakuti. Lawe, panggilku lantang. Ranggalawe langsung meloncat dari tempat bersilanya. Hayo Paman, kuda nila ambara sudah aku siapkan untuk Paman, ajak Ranggalawe padaku. Kau sendiri, tanyaku. Megalamat telah menunggu aku di gerbang rumah Paman, jawab Ranggalawe. Baiklah, balasku. Rajong, sekarang kau temuin bibiku di dalam dan katakan pada beliau bahwa Paman Sora dan aku ke istana, perintah Ranggalawe pada Rajong bawahannya. Sinuwun Gusti, balas Rajong. Oh ya,
Berilah tanda pada keempat temanmu untuk ikut dengan kami, perintah Ranggalawe pada Rajong. Sinuwun Gusti, balas Rajong sebelum beranjak pergi. Sejenak aku berpikir kembali, ada baiknya aku ke Nambi. Tunggu Lawe, kita temuin Paman Nambi-mu dulu. Kita ajak dia ke istana, kataku pada Ranggalawe yang sedang menuntunku keluar rumah. Baiklah Paman. Ada baiknya kita bersama Paman Nambi menemuin Sang Prabu. Balas Ranggalawe. Sesampainya kami di kediaman Nambi. Cukup lama aku, Nambi dan Ranggalawe membicarakan tewasnya pemimpin Tartar itu. Aku lupa Paman Sora. Tadi aku tidak katakan bahwa kepala pemimpin Tartar itu telah dipenggal dan dibawa pergi oleh Kakang Karangbraja, kata Ranggalawe pada kami berdua. Apa? Seru aku dan Nambi. Oh, Sang Hyang Widiwasa. Ini sudah takdir. Kepala Han yang agung harus kita ambil sebelum bertemu Sang Prabu, balas Nambi. Aku berpikir sejenak sedangkan Ranggalawe diam menatapku. Kakang Nambi, di mana sekarang adik Karangbraja? Tanyaku pada Nambi. Karangbraja masih di desa Bededeng, jawab Nambi. Kakang, kita harus hadirkan adik Karangbraja dan potongan kepala Han yang agung di hadapan Sang Prabu, kataku tegas. Begini sahaja. Kau Lawe, berapa pentungan bisa hadirkan Karangbraja dan potongan kepala Han yang agung di sini? Tanya Nambi pada Ranggalawe. Ranggalawe segera berdiri dan menjura, 4 pentungan Paman Nambi, jawab Ranggalawe lantang. Baiklah, aku percaya kau. Kami tunggu kau di sini. Bawa semua bayangkara yang tadi ikut bersamamu. Di sini sudah ada 4 unit kesatuan pendam Bayu Kencana, balas Nambi. Sindiko dawuh Paman Nambi, seru Ranggalawe lalu melangkah pergi. Tak lama terdengar suara-suara derap belasan kaki kuda yang menjauh dari kediaman Nambi. Sepeninggalan Ranggalawe dan Bayangkara, aku dan Nambi saling bertukar pikiran. Kakang, aku tidak tahu, apakah kita harus senang dan berbesar hati telah menewaskan Han yang agung, ujarku sembari menuangkan jahe hangat dari wadah bambu wulung ke mangkuk bambu Nambi. Nambi menatapku sebelum berkata padaku. Yah, kita jelas sudah mengusir Tartar dari bumi Majapahit ini. Majapahit tidak mengakuin kedaulatan Han yang agung. Majapahit juga tidak ingin selisih paham dengan Tartar. Memang kita patut bangga dan senang atas kemenangan ini. Menilik akan tewasnya Han yang agung di dalam peperangan ini, itu wajar dalam perang. Adisora gelisah akan adanya pembalasan dari Temur Han Sang Pangeran Mahkota toh, ujar Nambi padaku. Apa yang Kakang utarakan ini, benar adanya. Termasuk tentang para pemimpin perang yang tewas di medan perang, itu memang wajar. Apabila pihak Tartar yang kalah ingin membalas kekalahan mereka, itu juga wajar. Aku pikir, Han yang agung datang sendiri memimpin armada perang untuk membalas hinaan kepada utusannya yang dilakukan oleh mendiang Prabu Kertanagara. Bagaimana menurut Kakang Nambi? Tanyaku pada Nambi. Yah, itu sudah pasti Adisora. Han yang agung pasti sangat terhina oleh kelakuan mendiang Prabu Kertanagara. Kita berdua tahu akan sifat Prabu Kertanagara. Beliau tidak akan takluk pada siapapun, hingga kepalanya ditebas oleh Gusti Raja Jayakatwang, tubuh Prabu Kertanagara masih berdiri tegap seolah menantang balik Gusti Raja Jayakatwang. Namun Adisora, kegelisahanmu akan balasan dari Temur Han Sang Pangeran Mahkota, itu berlebihan. Ombak yang bergulung-gulung membawa sendiri masanya, ia akan diganti oleh ombak di belakangnya. Begitulah seterusnya. Kekuasaan ibarat ombak-ombak itu, senantiasa berganti. Menurut hematku, Temur Han tidak akan melakukan pembalasan saat ini. Kemungkinan besar, ia akan menerima tewasnya Han yang agung karena ia sangat menginginkan kekuasaan Han yang agung. Bila ia akan membalas kekalahan mendiang Han yang agung, itu mungkin butuh masa yang cukup lama, bisa sahaja 1 dasawarsa lagi atau lebih. Di saat itu, Angkatan Perang Majapahit sudah lebih kuat beberapa kali dari masa sekarang. Ingat,
Kita masih ada beberapa panglima perang yang belum kembali dari Dharmasraya yang diutus oleh mendiang Prabu Kertanagara. Majapahit adalah wajah baru Singosari, panglima-panglima Singosari itu sekarang adalah Kawula Majapahit. Aku pikir, kita perlu mengirim utusan memanggil kembali Kakang Kamakanaka. Kita butuh pemikiran dan taktik perangnya untuk Majapahit membendung gempuran bangsa-bangsa di luar sana terutama dari Tartar, jawab Nambi panjang lebar.